teman-teman, saya lagi di Museum Tanjung Pinang yang bernama Sulaiman Badrul Alamsyah. Jadi nanti kita lihat di dalamnya. Teman-teman, di sini saya sudah masuk dalam museumnya. Di sini di kamar 1. Nah, di kamar 1 ini teman-teman, ada yang namanya uang Kepulauan Riau. Ini terbuat dari timah dan ini diukir sendiri. Nah, pada zaman dahulu ini juga dijadikan sebagai barter uang karena Kepulauan Riau dulu sering dimasuki oleh negara-negara luar seperti Malaysia, Singapura dan lain-lain. Nah, di sini juga ada lintasan sejarah budaya Melayu, teman-teman. Bentar, saya kameranya tutup dulu. Oke, ini ada lintasan sejarah budaya Melayu. Nah, di sini ada petanya. Mungkin yang bisa kalian tahu di sini ada penjelasannya. Secara umum, kebudayaan merupakan bagian dari asimilasi dan akulturasi beragam budaya dari penduduk yang pernah singgah dan tinggal di tanah air kita. Salah satu kebudayaan yang berkembang dari proses di atas adalah kebudayaan Melayu. Filosofi hidup Melayu dikelompokkan dalam 5, yaitu Melayu itu Islam, Melayu itu berbudaya, Melayu itu beradat, Melayu itu berarti, Melayu itu berilmu. Nah, di sini juga ada uang zaman dulu, uang kertas pada masa penjajahan Jepang. Nah, Tanjung Pinang juga pernah dijajah oleh Jepang. Nah, ada uang koin Kepulauan Riau. Terus juga di sini ada kapak genggam, teman-teman. Nah, bukan hanya kapak genggam saja, teman-teman. Ada domba setangi, domba setangi juga, teko merantai, dan banyak lagi yang lain-lain di sini. Dan ada yang paling bagus, teman-teman, yaitu namanya cogan. Seperti ini cogan. Bukan hanya teko-teko dan uang saja yang ada di sini. Ada juga kamera zaman dulu, telepon zaman dulu. Terus ada juga ini, teman-teman, alat-alat peperangan yang ada di Kepulauan Riau. Nah, musuhnya itu kan di Tanjung Pinang. Ini ada juga tuh, ada riau, senjata. Nah, ini adalah helmet ya, teman-teman, topi baja untuk yang digunakan pada zaman dahulu kala. Nah, di sini juga ada foto lama peristiwa di kota Tanjung Pinang. Nah, di sini ada Presiden Soekarno, terus juga ada Wakil Presiden Muhammad Hatta. Nah, terus juga di sini foto bersama Presiden Soekarno dan Ibu Hartini, para pembesar Riau beserta Nyonya di ruang utama Gubernur di Tanjung Pinang. Di sini juga ada juga foto-foto wali kota Tanjung Pinang pada masa ke masa. Nah, di sini ada Asmuni Hashim, Dr. Andes Muhammad Sani. Nah, banyak lagi yang lain-lain, teman-teman. Teman-teman, di sini sudah masuk kamar kedua ya, teman-teman. Di sini ada silsilah Kesultanan Kerajaan Johor, Pahang, Riau, dan Lingga. Di sini sangat panjang ya, teman-teman. Tuh, sangat panjang. Dan di sini ada banyak kitab-kitab, dari kitab 1, kitab cetakan 2, cetakan 3, cetakan 4, dan ada banyak lagi, teman-teman. Di sini juga ada syair Keramat, syair Siti Zubaidah, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini, ini adalah syair kiamat. Oke,
Ini syair Subaidah, syair angka 8 jilid, kitab tentang ibadah sholat. Nah, teman-teman, di sini sangat banyak teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau teman-teman ingin lebih tahu, teman-teman bisa langsung datang ke museum ini. Nah, terus juga ada Gurindam 12 di sini, teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat dan bisa baca, datang langsung ke sini ya, teman-teman. Terus juga di sini banyak kitab naskah, kitab Isra Miraj, kitab Tauhid, dan yang lain-lain, teman-teman. Teman-teman, di sini saya sudah masuk di kamar 3. Nah, di sini sangat banyak sekali foto-foto zaman dulu, teman-teman. Ya. Terus juga ada foto-foto tambang timah di Dabo. Terus juga gadis Melayu di tahun 1912. Terus juga di sini ada foto Sultan Mahmud Shah di Istana Lingga. Di sini sangat banyak sekali, teman-teman. Terus juga ada Istana Damna. Terus penerima tamu berpakaian daerah saat pemeran di TPI. Ini juga dimuseumkan, teman-teman, karena itu ada sejarahnya. Nah, teman-teman mau lihat foto Sultan Abdurrahman? Nah, ini dia. Ini adalah Sultan Riau atau Lingga. Terus juga di sini ada hiasan dinding ukiran yang dibuat pada zaman dahulu. Nah, ini bermotif naga, teman-teman. Terus juga ada Bantar Gadok, ada Tampu Bantar Royal. Sini juga ada. Terus ada juga sepeda zaman dulu, teman-teman. Nah, ini dia. Sangat keren, bukan? Ada juga setrika zaman dahulu, setrika arang. Coba teman-teman bayangkan, gimana cara pakai setrika arang yang ini, teman-teman? Apakah teman-teman tahu? Dan barang-barang di sini lebih tua daripada kita ya, teman-teman. Ada juga di sini kain bedros, kain penutup hantaran. Bayangkan, kain penutup hantaran juga berbeda dari kain-kain yang lainnya. Teman bisa lihat sendiri ya. Nah, terus juga tenun Melayu dalam unsur budaya. Alat tenunnya tuh kayak digendong, teman-teman. Terus ini ditenun sendiri ya dari Kepulauan Riau, teman-teman. Nah, di sini juga ada kain songket. Kain songket itu ada motif manggis, rebung bambu, teman-teman. Kalau ada yang tahu rebung bambu. Terus di sini ada bunga cengkeh. Nah, ini adalah bunga cengkeh, teman-teman. Dan ini semua ada maknanya ya. Terus juga kalau kalian ada foto-foto yang seperti kayak gini atau yang gak kepake di rumah, bisa disumbangkan untuk museum, teman-teman. Sangat berguna. Nah, terus juga di sini ada sejarah perdagangan dunia. Nah, kalau teman-teman bisa baca itu sejarah maritim dunia, lokasi yang sangat strategis bagi Indonesia karena terletak di jalur persilangan lalu lintas perdagangan dunia. Ini sangat panjang sekali, teman-teman. Terus juga di sini ada alat untuk menangkap ikan. Nah, teman-teman bisa lihat
lihat, ini namanya dengkol. Nah, ini teman-teman namanya bento ketam segi empat. Ini digunakan pada zaman dahulu teman-teman. Terus juga ini ada, pokoknya zaman dulu itu sangat kreatif. Terus juga di sini ada jari ikan yang biasa kita tahu jala atau jale, kalau kata Melayu jale. Nah, terus juga di sini ada miniatur kelong. Atau teman-teman bisa lihat miniatur kelongnya. Terus juga ada alat pancing yang sangat tradisional, bukan yang dilempar langsung gitu teman-teman, melainkan ditarik menggunakan kayu, tapi tariknya pakai tangan, bukan pakai alat teman-teman. Nah, seperti ini. Juga ada topeng-topeng teman-teman, topeng teater Mak Yong. Kalau kalian nggak tahu, teater Mak Yong itu sangat terkenal teman-teman. Ini dia topeng-topengnya. Nah, kalau kalian yang nggak tahu Mak Yong itu merupakan sebuah seni teater drama tradisional khas Melayu yang hampir punah. Dahulu, pertunjukan ini dipentaskan di kalangan raja-raja di istana sebagai hiburan teman-teman. Nah, bahkan sebagai obat untuk menyembuhkan orang sakit. Woy, teater juga bisa untuk menyembuhkan orang sakit loh teman-teman. Nah, terus namun perkembangan Mak Yong ini menjadi seni teater untuk hiburan masyarakat. Nah, ini dia. Kalau kalian ingin melihat foto Mak Yong ini, teater Mak Yong yang sekarang sudah menjadi hiburan masyarakat. Di sini juga ada alat-alat musik, ada gong, teman-teman. Nah, di sini juga ada mainan teman-teman, mainan pada zaman dahulu, jauh kak. Nah, kalian tahu nggak ini apa? Kasih tahu dong, ini permainan bola apa ya kan? Nah, ini ada poro yang biasa kita jarang jumpai. Tapi kalau kita nonton film Upin Ipin yang kartun itu, nah ini semua ada. Congkak, bola ini, terus poro. Ini juga ada letup-letup. Mana ya? Letup-letup. Terus gasing. Wah, banyak sekali teman-teman. Dan juga di sini ada piring-piring atau kayak candi untuk air gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada pecahan-pecahan yang di kerajaan dahulu tapi sudah roboh. Nah, ini diambil untuk dijadikan museum teman-teman. Di sini juga ada untuk alat isap kayak zaman sekarang itulah rokok. Nah, dulu namanya itu candu. Ini dia teman-teman. Sangat banyak sekali kan teman-teman. Nah, terus juga ini seperti kayak pernikahan orang Melayu, adatnya, bajunya. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Di sini ada untuk teknik sendirinya. Untuk tepung tawarnya. Terus juga di sini ada berbagai macam songket yang ada di Kepulauan Riau. Ini dia. Terus juga ada hantarannya teman-teman. Untuk orang nikah memakai hantaran seperti ini. Kalau untuk orang Melayu.
ini kayak sajadah yang kita lipat-lipat menjadi masjid nih teman-teman. Terus kalau teman-teman tahu pasti kayak orang nikah pasti ada ini. Apa sih ini? Ini apa sih? Ini namanya bunga telur teman-teman. Terus juga di bagian sini ada baju jubah Melayu. Ini dia. Warna dalamnya putih. Ini sebagian orang masih menggunakan seperti ini. Ini juga baju adat, baju kurung Melayu. Ini juga baju adat Melayu untuk pernikahan. Dan juga ada beberapa yang menggunakan untuk seperti karnaval 17 Agustus. Nah, ini juga teman-teman. Terus juga baju ini, kenapa warna baju adat Melayu itu rata-rata emas? Nah, karena simbol emas itu kayak seperti pemberani gitu teman-teman. Sangat wah, karena emas, warna emas ini pada zaman dulu digunakan pada orang raja-raja atau orang-orang yang tertahta tinggi teman-teman. Terus juga di sini ada bokor, wadah minuman berbentuk mangkok atau piring untuk acara keagamaan dan perkawinan teman-teman. Kayak gini untuk apa, wadah minuman teman-teman zaman dulu, bukan gelas biasa ya teman-teman, tapi pakai kayak gini. Terus ada dia lampu pelita. Nah, tuh banyak sekali. Zaman tahu ini, kalian pasti pernah lihat ini di film-film. Dan ini juga namanya bando sirkap. Bando sirkapnya hanya seperti ini teman-teman. Terus juga di sini ada yang namanya perhiasan pengantin pada untuk nikah. Ini yang biasa digunakan untuk di leher gitu teman-teman. Terus juga ini untuk seperti tali pinggul teman-teman. Terus juga di sini ada untuk perhiasan yang dijadikan sebagai kalung. Mau lihat lebih dekat gak desain tenda untuk orang Melayu nikah adat seperti ini teman-teman. Terus tangan pengantin itu ditaruh mana teman-teman? Itu tepung tawar yang menggunakan itu. Nah teman-teman, museum ini dulunya adalah sebagai seperti istana pada zaman dulunya yang digunakan oleh Belanda Jepang yang menjajah Kepulauan Riau khususnya di Tanjung Pinang. Nah, ini juga museumnya masih asli, bangunannya masih asli. Terus juga ini sekarang dijadikan sebagai sekolah untuk masyarakat dulunya. Sekarang juga masih ada fungsi untuk menjadi kantor museum teman-teman. Nah, cukup sekian vlog dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.